Ini menyatu. Kok kira nyatu gancek kayak gimana? Ini nanti di sorga, jangan kalian itu beli tanah kapling untuk di sorga ya. Itu pembodohan. Pasangan di sorga, pasangan di bumi, pasangan di bumi, pasangan di sorga. Di sorga nggak ada pasang-pasangan. Nah, jadi kita itu di langit yang baru dan bumi yang baru. Apa itu langit yang baru dan bumi yang baru? Ya ini tempat kita. Tetapi dalam keadaan tidak ada dosa, tidak ada iblis, tidak ada kematian. Kita tetap di bumi ini. Nanti kan dikatakan Yerusalem baru turun dari sorga. Semua orang yang awalnya dari Firdausana ketika diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, kita ditempatkan kembali ke bumi yang baru dan langit yang baru dan terhubung. Kan udah dibilang manunggal. Makanya tahu ya dulu ikon Nokia itu kan begini kan, teng nong neng nggak nyampe. Nah sekarang karena kita sudah berkomunikasi dengan Allah itu secara langsung, nempel. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, pusing 3. Rapture kakak nggak? Saya sering dengar kakak nggak percaya rapture kan? Itu satu Nggak ada yang ngajarin Tesalonika rapture. 4:17 itu pengangkatan. Itu kan hari kedatangan Tuhan tuh, coba. Iya, Coba kamu itu baca. kan katanya kan mengangkat manusia yang masih hidup. Coba kamu baca dari ayat yang 13. Iya, baca dari ayat 13-nya. Loh, kamu Bentar, jangan bentar. ngambil-ngambil ayat dong, satu ayat. Ini kan, kami selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini ngomongin orang mati. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa dengan perantara Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Ini ngomongin yang meninggal. Itu ya. Hal ini kami katakan kepadamu firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Kok bisa-bisaan kau mendahului orang yang mati yang belum dibangkit? Nih, poinnya itu loh. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali nggak bisa mendahului mereka yang sudah mati. Tuh. Sebab pada waktu aba-aba diberikan, ini ngomongin tentang aba-aba. Waktu pemimpin malaikat berseru sampai Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan. Ini ngomongin soal yang sudah mati. Kan saya sudah bilang, loh, Kak. ini semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya, berkali-kali saya katakannya. Yang sudah mati itu lebih dahulu dibangkitkan daripada yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ini yang disebut orang mati. Kita yang percaya kepada Yesus disebut orang hidup. Bukan kau hidup-hidup langsung jadi sorga, di sorga sana kau. Itu maknanya. Rapture. John Darby kok percaya, orang gila itu. Rasul mana yang ngajarin? Oh, berarti itu bukan kita ya. Baru sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong awan Tuhan di angkasa. Demikian kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sebab tiap orang itu ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Kalau si John Darby membenarkan teologi sesatnya dengan mengatakan Elia juga langsung diangkat, Henok juga belum mati, nanti menjadi 2 saksi menjelang kedatangan Tuhan. Wahyu 11. Tuhan Yesus saja mati, terus siapa kau yang gak mati? Berarti itu yang hidup itu yang udah dibangkitkan ya berarti ya. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu disebut orang-orang yang hidup. Yohanes 11 ayat 25. Oh iya. Ya. Boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh. Kak, apa sih ayat kakak yang mengatakan bahwa surga itu adalah keadaan, bukan tempat? Ada ayatnya nggak? Yohanes 17 ayat 24. Bentar ya. Soalnya kan beda-beda ya. Baca. Oke, saya baca Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini kan berbicara. Itu keadaan menyatu. Di mana aku berada, mereka berada. Yesus itu berada di mana? Di surga. Berada di dalam Bapa, kan? Betul?
Iya, iya. Oke. Kamu tahu Bapak itu di mana? Mau tahu? Mau tahu? Bukan, kamu Iya. harus tahu dulu. Bapak itu bukan dalam sorga, Bapak itu sorga. Baca 1 Timotius 6 ayat 16. Kamu mau biar tahu kamu Bapak itu di mana. Baca. 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, itu tidak pernah ada yang melihat Bapak itu ya, Allah itu ya. Baca. Bentar Kak, lagi Ikro. buka Alkitab. Ikro. Gitu. Kalian kalau di sini nanya, kalian harus siap saya suruh baca. Karena membaca itu baik. Jadi kalian tahu. Iya, demikian firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terang Bersemayam dalam terang. terang itu tempat. Iya. Terang itu tempat nggak? Enggak. Ada ukurannya? Ada? Enggak. Nah, ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Sama seperti engkau ya Bapak, di dalam aku. Jadi sorga itu adalah keadaan di mana kita menyatu dengan Allah, dengan kemuliaan Tuhan Yesus yang Dia miliki sebelum dunia dijadikan. Tetapi Jadi kan kita di mana ketika Kak? Kan kita punya raga, punya tubuh di bumi yang baru dan langit yang baru yang tanpa ada dosa lagi. Jadi nanti bumi dan langit ini diperbaharui, dipulihkan keadaannya sebelum jatuh ke dalam dosa. Dosa itu kan penyakit, ibarat kata kamu punya tumor, tumornya itu diangkat, kamu menjadi manusia baru dengan ketiadaan penyakit Ketika- itu, dosa itu. Tapi menanya ini ya, karena kan banyak sekali memang orang Kristen masih nggak ngerti itu sama sekali. Jadi aku pengen bahas. Kan ketika Yesus berdoa, dia kan selalu berdoa ke atas. Ketika Yesus bilang Eli Eli lama sabatani, dia menghadap ke atas. Ya kan Iya orang percaya dong, Allah itu surga di atas. di atas. Allah itu memang di atas dalam kemuliaannya. Tadi kamu baca 1 Timotius 6 ayat 16 apa? Terang yang tak terhampiri. Secara esensi Allah itu tidak bisa kita saksikan. Ya, kenapa? Karena Dia di atas memandang kita. Itu. Dan Dia di atas sana memandang kita, dan dengan merembesi bumi dan bumi yang baru dan langit yang baru ini dengan kemuliaannya, kita itu menyatu dengan Allah. Bukan kok gancet sama Allah. Jadi kemuliaan Allah itu ada bersama-sama kita, gitu loh. Jadi kita ini tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Langsung kita bersekutu dengan Allah melalui pengantara kita, yaitu Yesus. Karena Esa Allah itu, Esa pula pengantara kita, Yesus Kristus. Cari ayatnya. Coba kamu baca 1 Timotius 2 ayat 5. Karena hanya ada satu Allah, ya, makanya karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi kita yang tadinya berdosa, kita ini kan terpisah dari Allah. Begitu kita sudah dipulihkan, karena kita sudah mengenakan Kristus itu, kita mencapai kodrat Allah, kita ini disatukan lagi dengan Allah. Bukan kita gancet sama Allah, kita itu terhubung dalam kemuliaannya. Makanya kita nanti ini semuanya bercahaya seperti like an angel, gitu. Pusing, pingsan, mampus. Ini nanti di sorga, jangan kalian itu beli tanah kapling untuk di sorga ya. Itu pembodohan. Pasangan di sorga, pasangan di bumi, pasangan di bumi, pasangan di sorga. Di sorga nggak ada pasang-pasangan. Kacau. Nah, RT 6. Iya Kak, oke. Iya, siap paham sekarang. Iya, jadi kita itu di langit yang baru dan bumi yang baru. Apa itu langit yang baru dan bumi yang baru? Ya ini tempat kita. Tetapi dalam keadaan tidak ada dosa, tidak ada iblis, tidak ada kematian. Kita tetap di bumi ini. Nanti kan dikatakan Yerusalem baru turun dari sorga. Semua orang yang awalnya dari Firdaus sana ketika diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, kita ditempatkan kembali ke bumi yang baru dan langit yang baru dan terhubung. Kan udah dibilang manunggal. Makanya tahu ya dulu ikon Nokia itu kan begini kan, teng nong neng nggak nyampe. Nah
Sekarang karena kita sudah berkomunikasi dengan Allah itu secara langsung, nempel. Ini menyatu. Kok kira nyatu gancek kayak gimana? Oke, Kak, berarti kalau misalnya kita nggak mengalami pengangkatan, nanti kan kedatangan Tuhan Film Yesus Nokia, kita, apa iklan Nokia itu? Iklan Nokia. nah, Gimana berbicara gimana? tentang kebangkitan ya. Berarti nanti kita kan nggak ada pengangkatan. Yang kita masih hidup nanti kan di akhir zaman, semua bencana kan Kau mau nggak diangkat ada ya. kemana sih? Gaya kali kau manusia. Hobi kali kau diangkat-angkat kayak setan. Ya, maksudnya ini Angkat-angkat. Lu pakai galon diangkat-angkat. Pengangkatan. ya Kita berarti ini kan kita semua mengalami. yang mati, itu nanti dituntun malaikat itu menuju Firdaus. Itu Iya, iya, maksudnya. pertanyaanku bukan itu, Kak. Pertanyaanku, kan nanti kan mengalami kematian. Nah, penyebab kematiannya itu apa? Nanti kita mengalami bencana, berarti merasakan sakit bencana itu, Apa atau sih? gimana? Ya kau aja mati sendiri, kok gimana sih? Mana aku tahu cuma cara matinya. Tapi kan akhir zaman kan Apa berbicara sih? tentang, enggak, akhir zaman kan Iya, berbicara kalau ketemu tentang, kau sama akhir zaman toto besok kau mati, kok sibuk kali kau. Tuhan Yesus bilang apa? Makanya berjaga-jaga, jangan sibuk kau ngurusin bagian Tuhan Yesus. Gimana cara dia ngangkat kau? Itu bagian Tuhan Yesus. Kau mau jadi Tuhan? Mau jadi panitia sorga? bukan berbicara pengangkatan, Tahu Kak. kau. Kan tadi Berbicara udah kematian. dijelaskan seperti itu. Nanti itu gitu, kamu mati, dibawalah apa kau itu, roh kau itu dituntunlah sama malaikat menuju Firdaus. Nah, di Firdaus itu adalah beranda dari keselamatan itu, sorga itu belum sorga. Kamu Iya, itu Kak, diangkat ke paham. langit ketiga. Diam, saya jelasin. Nah, itu orang-orang yang percaya, yang matinya masing-masing ya. Kalau kita kenal dalam istilah saya sebelumnya itu kiamat kecil. Nah, orang itu mati masing-masing. Bukan kiamat besar. Kiamat besar itu adalah kebangkitan yang dilakukan Yesus ketika Yesus itu turun ke dunia. Kamu jangan mikir kamu diangkat. Orang Tuhan Yesus yang turun kok kau yang diangkat. Tuhan Yesus turun, kau berangkat, dia nggak ketemu lah. Coba aku pikir pakai logikamu. Sibuk kali kau minta diangkat-angkat kayak galon air. Kalau pengangkatan aku udah ngerti itu nggak ada. Lagi diangkat-angkat. Iya, aku tanya itu penyebab kematiannya apa, Kak? Langsung mati gitu Ya, atau kalau karena kau bencana? nanti penyebab kematianmu kau stroke. Soalnya kok banyak nanya. Bukan sibuk ngerjakan keselamatan, nanya mulu, stroke kau lama-lama. Aku lama-lama stroke nih kau. Kan akhir zaman kan Gini ya berbicara Bang ya, ini saya jelasin. Matinya orang itu caranya berbeda-beda. Asalkan kau nggak bundir. Udah. Kalau kau mau tahu kematianmu gimana, bundir sekarang. Mau? Nah itu. Matinya orang itu beda-beda. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hari itu akan datang seperti pencuri di tengah malam. Tahu nggak kau kondisinya? Nggak tahu. Kok tanya lagi gimana cara matinya? Kok tanya sama maling yang tiba-tiba datang? Ngasih tahu nggak maling kira-kira? Cemana dia datang sama kau? Ini pun kau nggak ngerti. Ini pun kayak Bener, Kak. semua. akhir zaman itu bukannya berbicara serentak ya, serentak. Astaga Tuhan. Kalau akhir zaman itu, kan kamu ngomong kayak gimana cara matinya orang tiap orang. Itu yang namanya kiamat kecil, kan tadi saya bilang. Ya, dia mati. Baik kiamat kecil maupun kiamat besar itu seperti pencuri di tengah malam, kata Tuhan Yesus. Makanya kamu disuruh berjaga-jaga. Ya, gitu. Matinya cemana Kak? Sama semua modelnya? Enggak, itu yang dimakan ikan hiu. Sama nggak kayak kau? Tapi setruk aku lama-lama. Udah disuruh berjaga-jaga. Jadi Kak, kematian Iya, itu iya, iya. cemana Kak? Kematian itu seperti pencuri. Mau kiamat besar, mau kiamat kecil itu sama. Seperti pencuri. Dadakan. Ya, kayak tahu bulat digoreng dadakan. Jadi cemana Kak matinya? Siapa tahu kau mati kayang. Nggak tahu kita. Tahu-tahu kau lagi jempalitan. Tahu-tahu kau mati di atas kuda, lagi membaca kitab suci. Ada yang tahu. Bukan papi-papi terus. Jadi kalau konsepnya Yesus datang itu gimana? Konsepnya Yesus datang itu kan itu langsung ceritanya langsung menghakimi kan? Bener gak? Apa sih kau? Ya Allah ya Tuhan. Kan akhir zaman kan. Sorry, Diam. Mute. sorry. Saya lagi belajar soalnya. Ya, Kan mute. akhir zaman kan berbicara tentang Ya. Yesus datang kedua kali. Adalah sinyalmu tauhid.
Oke. Penasaran nggak ya? Masih menghakimi. Kok bisa diam nggak sih? Ini gue cekek banget lama-lama. Ini kan kamu mati, set. Ada yang udah mati, banyak yang mati. Yesus belum datang nih, makanya mereka menanti-nantikan di Firdaus. Semuanya, ya. Yang berdosa, yang tidak percaya kepada Yesus juga mati. Set, ditaruh ke Tartarus. Oke. Tadi berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat sekian-sekian itu yang paling akhir dikatakan, ya, orang yang percaya duluan nanti dibangkitin. Tuh, dibangkitin. Diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama. Berarti dibangkitin tuh gimana, Kak? Nah itu, tubuh-tubuh yang udah mati itu, yang ditelan hiu, yang dibakar nggak sengaja, yang mati ngangkang, mati kejengking, mati kayang, mati di kasur, mati duduk karena angin duduk, itu semua disatuin lagi dengan rohnya yang ada di Firdaus sana. Diubahkan menjadi tubuh Kristus. Lalu, nanti itu baru ditempatkan kembali ke langit yang baru dan bumi yang baru, yang kita itu menyatu dengan Allah tanpa dosa, tanpa kematian, tanpa iblis. Nah, orang yang tidak percaya kepada Yesus juga dibangkitkan, yang matinya meledak di gereja, yang matinya di bun-bun, yang matinya gara-gara jihad, itu juga disatuin lagi sama rohnya yang ada di Tartarus sana, set, disatuin untuk disiksa siang malam. Itu mereka itu dibangkitkan juga, tapi untuk dihukum binasa bersama Saitoni Rojim dan malaikat-malaikatnya gitu.